Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Apa kabar hari ini anak-anak soleh dan solehah? Baik, untuk hari ini kita akan belajar akidah akhlak, tema belajar hidup sehat dan bersih. Tapi sebelum belajar kita harus berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan juga di bawah air mengalir. Yuk, yang sudah silahkan buka bukunya Akidah Akhlak pelajaran 4. Nah, ada di halaman 50. Di halaman 50 ya. Nah, jadi anak-anak, menjaga kebersihan adalah salah satu akhlak terpuji. Coba Ibu mau tanya, siapa yang selalu menjaga kebersihan sebelum belajar? Ya, contohnya apa ya menjaga kebersihan sebelum belajar? Betul, jadi kita harus mencuci tangan dulu sebelum belajar. Nah, jadi anak-anak, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kesehatan juga dapat dijaga bila kamu mau hidup bersih. Jadi kalau hidup kalian bersih, kesehatan pasti akan selalu berada pada kalian. Tapi kalau kalian selalu kotor, tidak membuang sampah pada tempatnya, nanti rumahnya, sekolahnya jadi kotor, maka akan mudah sakit. Nah, jika sakit bukan kita aja yang bersedih, ayah, ibu juga bersedih, teman-teman kalian juga bersedih, ibu guru juga sedih. Jadi mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan. Nih, Allah juga memerintahkan jika ingin melakukan sholat, kita juga harus bersuci dengan cara apa? Berwudu. Allah sudah mengajarkan kita kebersihan ya. Nah, caranya dengan berwudu. Nah, ada lagi nih, kebersihan badan, pakaian, dan tempat adalah salah satu syarat sah sholat. Apabila badan dan tempat kalian kotor, maka sholat kalian tidak akan sah. Jadi syarat sah sholat salah satunya adalah menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat untuk kalian sholat. Nah, jadi kalau kalian mau sholat, kalian perhatikan lagi ya, badan kalian setelah bermain dibersihkan dulu kalau ingin sholat. Pakaian kalian kotor harus diganti dulu. Jika tempatnya kotor harus dibersihkan, baru kalian boleh sholat. Nah, jadi anak yang beriman harus menjaga kebersihan diri dan lingkungannya ya, karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, di sini ada hadisnya. Siapa yang hafal hadis kebersihan? Yuk sama-sama kita bacakan ya. Hadis kebersihan. An-nazofatu minal imani. Yuk sekali lagi. An-nazofatu minal iman. Sekali lagi ya. An-nazofatu minal iman. Nah, artinya kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Muslim ya. Oke, baik, nanti kalian baca-baca lagi ya hadisnya anak soleh. Nah, selanjutnya, contoh menjaga kebersihan diri dan lingkungan apa saja? Yang pertama, rajin mandi dan membersihkan diri. Siapa yang suka mandi? Berapa kali sehari jika mandi anak soleh dan solehah? Betul, sehari 2 kali. Jangan lupa saat mandi untuk memakai sabun. Airnya juga harus membilasnya juga harus bersih menggunakan air. Jangan lupa juga untuk selalu menggosok gigi. Pinter. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya. Jika melihat ada sampah yang berserakan, kalian boleh mengambilnya lalu membuang ke tong sampah. Tidak boleh membuangnya di parit, tidak boleh membuangnya di bawah jendela. Nah, nanti bisa
banjir. Selanjutnya lagi, jangan lupa untuk selalu berolahraga. Walaupun kalian hanya jalan dari depan rumah ke depan gang misalnya, itu sudah termasuk olahraga. Misalnya lagi kalian main bola sama adik, lempar-lemparan bola, misalnya lari-larian kecil, itu juga bisa disebut olahraga. Nah, jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Ini selalu ibu ingatkan ya sebelum belajar. Jadi sebelum belajar, sebelum melakukan apapun juga kita harus mencuci tangan. Nah, selanjutnya membersihkan rumah dan kelas. Nah, kemarin waktu ibu home visit, ada sebagian anak yang bilang, "Tadi habis ngapain?" Saat ibu bertanya begitu kan, lalu ada yang menjawab, "Tadi habis membersihkan tempat tidur, Bu. Tadi habis membantu ibu mencuci piring." Wah, hebat sekali jika ada yang membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Nah, baik anak-anak, selanjutnya lagi. Di sini ada penerapan pola hidup dan sehat. Ada di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, kita yang pertama ada di lingkungan rumah dulu ya. Apa ya yang harus kita terapkan di rumah untuk menjaga hidup sehat dan bersih? Ya, yang pertama kita harus menyapu dan mengepel. Yang kedua, mencuci baju dan piring yang kotor. Ini boleh kita membantu orang tuanya ya. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mandi. Jangan lupa untuk mandi. Jika badannya kotor harus segera mandi, apalagi pada masa Covid seperti ini anak-anak. Jadi kalau kalian dari luar rumah sebaiknya kalian langsung mandi ya, agar virusnya tidak ikut di badan kalian. Nah, yang kelima, olahraga. Yang keenam, tidur yang cukup. Jangan begadang terus ya. Karena belajar di rumah jadi main HP terus, tidurnya larut malam terus, itu bisa menyebabkan sakit. Jadi anak yang hebat, anak yang soleh tidurnya jam 9 malam. Siapa yang tidur jam 9 malam? Pintar. Jadi tidak boleh di atas jam 10 ya, nanti bisa ngantuk paginya, belajarnya jadi kesiangan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, sayur dan buah jangan lupa untuk dimakan setiap hari. Dan jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu. Nah, itu adalah penerapan pola hidup sehat dan bersih di lingkungan rumah. Yuk sekarang kita penerapan hidup sehat dan bersih di lingkungan sekolah. Apa saja? Yang pertama, nanti jika kalian sudah turun ke sekolah, sudah masuk ke sekolah, yang pertama yang harus diterapkan adalah membersihkan kelas. Sebelum dan sesudah belajar, jika melihat ada yang kotor, kalian membersihkannya ya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, memakai seragam yang rapi dan bersih. Jangan lupa untuk memakai seragamnya sesuai dengan jadwal pelajaran atau jadwal pakaian di hari tersebut. Yang keempat, menjaga kebersihan alat sekolah. Nah, ini kebanyakan murid-murid ibu yang terdahulu setiap pulang sekolah pasti dia kehilangan pensil atau penghapus. "Bu, di mana Bu pensil saya?" Padahal yang memakai kan kalian sendiri, mereka sendiri, tapi mereka tidak menjaga. Nah, jadi untuk anak-anak ibu, jika selesai belajar, alat tulisnya harus disimpan di tempat di kotak pensilnya, langsung dimasukkan ke dalam tas supaya alat sekolahnya bersih dan tidak hilang-hilang. Nah, selanjutnya ada tidak membolos saat belajar nih. Siapa yang sering alasan jika disuruh belajar sama orang tuanya? Tidak boleh ya. Nah, selanjutnya tidak mencontek. Nah, yang ketujuh, tidak jajan sembarangan. Ini semuanya nanti akan kita terapkan saat kita sudah masuk sekolah. Baik, selanjutnya lagi ada penerapan hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membersihkan masjid. Yang kedua, membuat dan membersihkan saluran air atau parit-parit yang ada di depan rumah kalian misalnya. Yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, selalu berbuat baik dan berkata baik. Tidak boleh ngomong kasar ya. Alhamdulillah selama ibu mengenal kalian, kalian tidak ada yang pernah ngomong kasar terhadap orang tuanya. Jika ada, nanti biar orang tuanya lapor ke ibu ya. Tidak boleh ya anak soleh. Baik, yang kelima, menghormati
menghormati orang yang lebih tua. Jika ada orang yang lebih tua, kita boleh salim, kita boleh menundukkan badan kita untuk mengucapkan permisi. Nah, itu adalah penerapan hidup bersih dan sehat di lingkungan masyarakat. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sekian dulu materi dari Ibu untuk penerapan hidup bersih dan sehat. Nah, jadi untuk hari ini tidak ada tugas. Kalian cukup mendengarkan materi dari Ibu hari ini ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.